Baik pemirsa, senang sekali saat ini saya bisa menemani hari Anda dengan program santai, ngopi santai di Haji News TV. Seperti biasa program ini menyajikan dialog interaktif dengan menghadirkan berbagai sumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini materi yang akan kita bahas mengenai tentang polemik angkutan batubara hingga kini tak kunjung usai. Saya kehadiran tamu istimewa, sudah ada di hadapan saya, Bang Ibnu Holdun, SH.MH. Apa kabar sore ini, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Bang. Bang, saat ini kan gugatan sedang berjalan ini, Bang, di PN Jambi. Apa dasar Abang menggugat pemerintah dan pihak-pihak perusahaan ini? Jadi memang polemik batubara ini kan memang semua masyarakat Jambi merasakannya. Artinya ini sudah sangat merasakan. Nah, dari tingkat kemacetan yang diakibatkan angkutan batubara ini kan sudah sangat luar biasa nih ya. Artinya bukan masyarakat kota Jambi saja yang merasakan kemacetan, tapi masyarakat yang provinsi tetangga. Aksesnya juga nggak bisa ke Jambi karena kemacetan ini. Kemudian tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas akibat batubara ini. Nah, sudah banyak korban berjatuhan. Nah, kemudian ini kan menimbulkan polusi udara. Nah, polusi udara ini kan tentu ini kan mengganggu kesehatan kita. Nah, kemudian penyebabnya lagi adalah invasi. Invasi ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa Jambi ini kan bukan provinsi yang memproduksi 9 bahan pokok. Nah, tapi kan Jambi disuplai dari provinsi lain. Nah, barang-barang ini yang nggak bisa masuk ke provinsi Jambi. Nah, dampak dari ini adalah mahal. Nah, artinya dengan kegiatan aktivitas batubara ini sudah mengganggu ketertiban umum, sudah mengganggu masyarakat banyak gitu loh. Nah, ini artinya kita bukan bicara mau usil terhadap usaha batubara, enggak, gitu loh. Artinya silakan para pengusaha untuk berusaha menggali potensi sumber daya alam Provinsi Jambi ya. Silakan untuk usaha, tapi jangan ganggu masyarakat umum, itu maksud kita. Silakan. Nah, jadi kami kebetulan yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi Menggugat ini bukan saja YLKI, tapi ada beberapa kelompok masyarakat seperti LSM 9, kemudian LSM Amin Akbar ini. Nah, ini artinya kami mewakili masyarakat Jambi yang mempunyai legalitas hukum jelas, punya badan hukum jelas. Kami melayangkan gugatan terhadap pemerintahan Provinsi Jambi sebagai gubernur sebagai kepala daerah, kemudian kami menggugat Menteri SDM. Kenapa? Karena regulasi maupun perizinan ini kan dari lembaga ini nih yang mengeluarkan nih, baik itu dari Kementerian SDM maupun dari pihak gubernur. Nah, izin-izin tambang segala macam itu kan mereka. Nah, inilah kenapa kita gugat, karena kita menilai kebijakan ini sudah salah tafsir ya. Ini kenapa? Seharusnya sarana prasarana dulu disiapkan, ya kan, seperti jalan khusus, baru izinnya dikeluarkan. Itu loh. Sehingga usaha tambang batubara ini, angkutan batubara ini tidak mengganggu masyarakat umum. Itu yang harapan kita. Gitu. Ada berapa perusahaan dan siapa saja, Bang, sebenarnya yang digugat dalam perkara ini? Jadi selain tadi yang saya katakan tadi, Gubernur Jambi, kemudian Kementerian SDM, ada beberapa perusahaan tambang ya, yang pelaku usaha tambang, kemudian ada beberapa perusahaan angkutan batubara. Nah, kemudian selain itu ada lagi pihak-pihak yang kami anggap turut terlibat dalam hal ini. Contoh kayak Kapolda Jambi. Kapolda Jambi kami jadikan tergugat. Kenapa turut tergugat? Karena kan dia bertanggung jawab nih
sesuai dengan undang-undang kepolisian, dia menjaga ketertiban umum, gitu loh. Tapi dengan adanya kemacetan ini, kami menganggap polisi gagal melaksanakan itu. Artinya tidak tercipta kondisi yang kondusif, aman dan tentram bagi masyarakat. Gitu. Jadi kami anggap gagal, makanya kami tarik dalam gugatan ini. Kemudian yang kami tarik lagi adalah KPK, karena kami menilai dalam pengeluaran izin ini tidak menutup kemungkinan ada praktek-praktek kolusi nepotisme. Kemudian ada dedan pajak juga yang kami gugat, kami sebagai turut tergugat. Tadi ada indikasi permainan penggelapan pajak di sini. Bang, kalau boleh tahu berapa nominal yang abang gugat? Sebenarnya sih bukan itu yang menjadi pokok utama gugatan kami ya. Kan gugatan kami kan perbuatan melawan hukum ya. Nah, kami sangat menyayangkan ya. Ini kan gugatan ini sebenarnya adalah bentuk protes kami masyarakat Jambi kepada pemerintah. Kenapa? Kami sudah melakukan aksi tapi tidak digubris. Sudah melayangkan surat namun tidak digubris gitu ya. Nah, makanya karena negara kita adalah negara hukum, maka kami melayangkan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, inilah salah satu bentuk protes sebenarnya, bentuk protes kita masyarakat Jambi kepada pemerintah. Nah, apa sih yang menjadi dasar kami? Gitu loh. Apa sih yang menjadi dasar gugatan kami? Nah, sebagaimana ketentuan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang pengaturan angkutan batubara. Jadi di pasal 5 itu disebutkan setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus. Sebenarnya di Perda sudah diatur. Perda nomor 13 tahun 2000 sudah diatur tentang jalan khusus. Nah, kemudian di Perda nomor 1 tahun 2015 itu juga diatur tentang setiap pengangkutan batubara wajib menggunakan jalan khusus. Jadi bukan satu perda yang mengatur tentang jalan khusus. Kemudian ada Pergub nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengaturan batubara, pengangkutan batubara. Nah, ketiga dasar hukum ini tadi itu menggunakan jalan khusus, tapi prakteknya kan tidak menggunakan jalan khusus, tapi menggunakan jalan fasilitas umum. Itu loh. Nah, ini yang kami sangat sayangkan, kenapa pemerintah dengan sengaja melanggar aturan gitu loh. Aturan ini kan sudah jelas di Perda diatur tentang bahwa angkutan batubara ini wajib melintas di jalan umum, di jalan khusus itu loh. Perda. Tapi realnya mana pelaksanaan? Jadi siapa yang salah sebenarnya? Nah, tetap kami beranggapan ini jelas salah pemerintah. Karena yang membuat aturan adalah pemerintah. Pelaksana aturan adalah pemerintah. Nah, sekarang yang melanggar aturan pun pemerintah. Itu loh. Tapi pemerintah beralasan, Bang, ini ada kalau dihentikan aktivitas batubara, masyarakat ada yang dampak, bahwa masyarakat mencari rezeki makan di situ juga gitu. Ya, jadi gini, sebenarnya boleh kita adakan uji perbandingan. Sebenarnya mana sih yang lebih besar mudorotnya atau manfaatnya? Nah, sama dengan berapa besar sih masyarakat yang menikmati hasil batubara dan berapa persen sih tingkat masyarakat yang dirugikan terhadap batubara, kan itu bahasanya. Nah, artinya kalau bicara itu, saya pikir disinilah pemerintah harus hadir. Disinilah pemerintah hadir. Artinya ketika usaha ini diberikan izin, sarana yang harus didahulukan, sehingga bahasa yang dirugikan ini, masyarakat dirugikan ini tidak ada gitu. Bang, ini kan yang abang lawan ini orang-orang berpengaruh dan orang-orang besar nih, Bang. Ada intervensi nggak, Bang? Kalau bicara intervensi ini pasti ada.
Semacam apa itu? Ya penekanan lah. Tapi yang jelas kami sudah bersepakat dengan beberapa kawan yang tergabung di aliansi ini, apapun konsekuensinya kami akan siap. Namanya untuk kepentingan masyarakat, kami sudah ikhlaskan untuk kepentingan masyarakat. Kami sudah wakafkan jiwa raga kami untuk masyarakat. Apa keuntungan besar Bang ke masyarakat sendiri apabila dikabulkan oleh pengadilan Bang? Baik. Tuntutannya. Mungkin sebelum bicara keuntungan, ya, saya menyinggung dari apa yang saya sampaikan tadi, ya, masih ada kaitannya. Nah, di dalam hukum tata negara ada namanya bahasa besturduang. Besturduang ini adalah paksaan. Paksaan. Artinya dalam hal ini pemerintah mempunyai hak paksa. Nah, sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 13 tahun 2012 maupun dari Perda nomor 1 2015, artinya pelanggaran terhadap pasal, nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap pengangkutan batu bara dalam provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus. Nah, artinya setiap pengusaha yang melanggar ketentuan ini, pemerintah mempunyai hak untuk mencabut izinnya. Sekarang mana fungsi besturduang pemerintah? Kan itu. Artinya pemerintah di sini seolah-olah apakah tutup mata, apakah bekerja sama untuk mencari keuntungan secara pribadi maupun kelompok, meninggalkan kepentingan umum masyarakat banyak. Artinya hak besturduang ini dianggap tidak ada. Padahal ada. Sanksi di dalam ketentuan undang-undang ini jelas. Pemerintah provinsi pernah menyinggung Bang bahwa soal batu bara ini izinnya kan ada di pemerintah pusat. Enggak, jadi gini, memang secara perizinan tidak serta-merta ada di pusat. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk di daerah, kewenangan provinsi juga ada. Itu loh. Kewenangan provinsi juga ada berhak untuk mengatur daerahnya masing-masing gitu. Nah, contohnya, kenapa ada kewenangan provinsi di sini? Contoh ini kan ada Perda yang mengatur tentang angkutan jalan khusus itu kan. Kan ada kewenangan pemerintah di sini, ya kan? Nah, tapi itu yang tidak dipakai. Makanya di Undang-Undang Minerba juga mengatur tentang perizinan, dan ada di situ dicantumkan kewenangan dari Jalan khusus ini Bang, kalau dilihat dari zaman Gubernur Zulkifli Nurdin sudah pernah dibahas ini Bang sebenarnya. Kalau menurut Abang ini solusinya seperti apa sebenarnya? Saya pikir di sini karena tidak ada ketegasan ya. Pemerintah dalam hal ini provinsi Jambi di situ tidak ada ketegasan. Kita seharusnya malu dengan provinsi seperti Kalimantan, Palembang. Kalimantan itu kan tambang besar tuh dari Jambi, tapi dia teratur, jalannya khusus, nggak mengganggu aktivitas masyarakat gitu. Nah, kayak di Palembang kan teratur, menggunakan jalan khusus, tidak seperti Jambi ini acak-acakan, kan malu. Nah, disinilah fungsi pemerintahan provinsi Jambi, di mana fungsinya gitu loh, di mana ketegasannya dalam menegakkan aturan gitu loh. Kan masyarakat kan butuh keadilan, masyarakat butuh kesehatan, lingkungan yang sehat, kenyamanan dalam berkendara gitu loh. Nih sekarang ini lihat, antrian di pom bensin ini luar biasa, antrian solar. Ini akibat apa? Ini akibat tambang batu bara. Kenapa? Harga solar industri tinggi sampai 17-18 ribu, ya kan? Makanya orang berduyun-duyun antri jual ke perusahaan minyaknya. Kan ini yang dirugikan siapa? Masyarakat umum kan? Itu loh. Nah, di sini artinya gubernur sebagai kepala daerah, inilah perannya, fungsinya. Jika gubernurnya tegas, provinsi Jambi sama kayak provinsi Kalimantan dan Palembang dan provinsi-provinsi batubara lainnya. Kan melihat ada beberapa pemerintah nih Bang, kabupaten ada, dia tegas keras di daerah. Namun ujung-ujungnya kena OTT. Saya pikir kalau kita benar, kenapa yang kita harus takut? Kuncinya di situ dulu. Kalau kita benar, kenapa kita harus takut?
Tapi kalau kita sudah tidak benar melaksanakan aturan, wajar ketakutan itu pasti ada. Nah, paham kan? Kalau orang benar, silakan mau periksa KPK, silakan mau diperiksa polisi, silakan. Saya menjalankan aturan. Tapi karena mohon maaf, karena cara-cara yang tidak benar maka timbul rasa ketakutan. Gugatan ini sebenarnya kami kan hanya mewakilkan kepentingan masyarakat ya, mewakilkan kepentingan masyarakat. Ya kami juga mohon di sini juga doa dan dukungan dari segenap ya seluruh masyarakat Provinsi Jambi, karena apapun hasilnya ini akan berdampak pada kita semua masyarakat Provinsi Jambi ya. Kalaupun ini dikabulkan, insya Allah mudah-mudahan jalan batubara insya Allah akan lebih teratur, tidak mengganggu aktivitas masyarakat ya. Artinya insya Allah jalan khusus ya kan. Artinya kenyamanan ini akan kita sama-sama semua merasakan. Bang, ini kan masih status quo sebenarnya Bang ya di pengadilan. Namun aktivitas angkutan batubara masih beroperasi Bang. Kalau melihat ini apa tanggapan ini Bang sebenarnya? Saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa. Kenapa saya kecewa? Kita ini kan negara hukum nih. Ya. Segala sesuatu kan berlandaskan hukum. Ya. Nah, seharusnya pemerintah dalam hal ini baik itu kepolisian maupun pemerintah polisi memberikan contoh kepada masyarakat. Ini kan masih dalam status quo. Belum ada putusan pengadilan. Apakah boleh di jalan umum? Apakah tidak? Ya kan? Apakah harus di jalan buatkan sesuai dengan pokok gugatan kami minta hentikan sementara dulu. Aktivitas menjelang ada kepastian hukum terhadap aktivitas angkutan batubara ini. Tapi sangat disayangkan pemerintahan terkesan kayak nggak peduli lah dengan proses hukum ini. Sampai detik ini Bang. Sampai detik ini. Ini kan proses di PN Bang. Siapa saja sebenarnya yang tidak taat hukum dan tidak hadir di dalam persidangan Bang? Yang sering mangkir ya, Mangkir. yang sering mangkir itu adalah DPR provinsi, itu sering mangkir. Kenapa? Artinya setiap proses sidang DPR provinsi tidak hadir itu, baik itu ketuanya maupun kuasa hukum jarang juga hadir. Ada alasan apa gitu Bang? Nggak tahu sih, alasannya saya nggak tahu. Tapi yang siapa yang jarang hadir ya itu DPR. Padahal DPR ini peran penting Bang sebenarnya. Oh jelas, dia wakil rakyat. Dia mempunyai peran penting. Dia yang seharusnya yang mewakili suara kita itu. Baik pemirsa, inilah bincang-bincang kami selama 20 menit bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Provinsi Jambi, Ibnu Holdun SH MH. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.